Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait demonstrasi kontekstual hasil final dari ruang kolaborasi minggu lalu. Anggota kelompok kami ada Astri Eka, Binti, Dewi, Kurnia, Latifah, Resti, Restiana, Vicky, dan Wahyu. Oke, untuk selanjutnya ya teman-teman, yang pertama itu terkait pengertian dari Understanding the Design atau UBD, yang dimana itu merupakan pola berpikir dalam merancang pembelajaran yang menggunakan metode backward design atau alur mundur. Berikut adalah tahapan dalam UBD, di mana yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang kedua itu menentukan assessment, di mana ada assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Dan selanjutnya yaitu menentukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan itu harus berpusat pada siswa untuk membangkitkan minat belajar dan mempertimbangkan pendekatan yang sesuai. Baik, selanjutnya ada implementasi UBD di Indonesia. Dilakukan dalam penelitian Lagos bahwa perancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD lebih efektif dibandingkan perancangan pembelajaran konvensional dalam pemahaman konsep matematika, dan dalam penerapan UBD memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendekatan UBD dapat memastikan keterkaitan tujuan, evaluasi, dan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa memahami mengapa mereka harus mempelajari dan menguasai materi. Dengan demikian, pembelajaran juga dapat tercapai. Rancangan pembelajaran UBD menekankan hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Rancangan desain UBD juga memiliki kekurangan, yaitu dalam pembuatannya belum mengantisipasi miskonsepsi siswa menurut Fitriani. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana merancang pembelajaran berbasis UBD dengan baik, di mana dalam merancang pembelajaran berbasis UBD harus melengkapi komponen, konten, dan esensial dan yang bermakna, serta desain pembelajaran yang berkesinambungan. Pembelajaran berbasis UBD yang efektif berfokus pada pemahaman yang mendalam dan keterlibatan siswa. Oke, selanjutnya menurut Wikins dan Teacher, rancangan kegiatan pembelajaran UBD terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu menentukan hasil yang diinginkan, menyusun tujuan pembelajaran dengan menuliskannya menggunakan kata kerja belum, dan memenuhi kriteria ABCD yaitu audience, behavior, conditional, dan degree. Yang tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Bukti penilaian berupa asesmen atau metode penilaian seperti pengamatan secara langsung, tes, atau kuis. Tahap yang terakhir yaitu merencanakan pembelajaran, bertujuan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu berikut adalah penerapan 3 tahapan dalam UBD sesuai dengan template dengan mata pelajaran matematika kelas 10 fase E dengan materi pokok sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Selanjutnya adalah tujuan yang ditetapkan, yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama, memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat. Selanjutnya, menggambar grafik dari pertidaksamaan linear 2 variabel yang diketahui dengan tepat. Selanjutnya adalah alasan terkait dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu tujuan tersebut ditetapkan karena terdapat sebagian peserta didik yang masih mengalami kesulitan atau bahkan tidak dapat memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat. Yang kedua, masih terdapat sebagian peserta didik yang tidak menguasai materi prasyarat sehingga kesulitan dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat.
Lalu untuk pemahamannya yang ke-1, peserta didik dapat menguasai konsep operasi hitung aljabar. Contohnya dalam perkalian menggunakan pelangi, di mana 4x kali 3x, lalu ditambah 4x kali 3, lalu dikurang 5 dikali 3x, lalu dikurang 5 kali 3, sehingga menghasilkan 12x pangkat 2 min 3x min 15. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengubah masalah ke dalam bentuk matematika menggunakan konsep aljabar. Berikut contohnya. Jadi peserta didik harus mampu mana yang dimisalkan dengan variabel X, sehingga memperoleh bentuk aljabar atau bentuk matematikanya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengubah masalah ke bentuk matematika menggunakan pertidaksamaan linear 1 dan 2 variabel. Berikut contohnya. Siswa harus bisa memisalkan X dan Y-nya. Lalu dalam setiap kalimat, peserta didik harus bisa mengubah ke bentuk matematikanya menggunakan 1 atau 2 variabel. Hingga sampai menemukan model matematika dari masalah yang diberikan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggambar grafik pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi jika diberikan beberapa sistem pertidaksamaan, siswa dapat menggambar grafiknya dengan tahapan sebagai berikut. Dan mampu menggambar grafik sebagai berikut. Selanjutnya adalah pertanyaan penting, yaitu yang pertama, bagaimana sifat-sifat operasi hitung aljabar untuk menyelesaikan permasalahan matematika? Yang kedua, bagaimana konsep aljabar dapat digunakan untuk mengubah masalah ke dalam bentuk matematika? Dan yang terakhir adalah bagaimana mengubah bentuk matematika dengan konsep pertidaksamaan linear 2 variabel? Yang keempat, bagaimana grafik menggunakan konsep pertidaksamaan linear 2 variabel? Untuk selanjutnya di sini adalah kesalahan yang diprediksi atau miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Di sini kami mengambil contoh dari beberapa artikel. Untuk miskonsepsi pertama di sini adalah yang pemahaman tentang konsep operasi hitung aljabar, di mana peserta didik seringkali melakukan kesalahan dalam menentukan hasil operasi perkalian pada aljabar. Untuk contohnya sebagai berikut. Di situ jika diberikan soal misalkan tentukan hasil perkalian dari negatif 2 kali X plus 5, beberapa siswa menjawab dengan hasil negatif 2X plus 5, bukannya yang benar adalah negatif 2X plus 10. Hal tersebut terlihat bahwa siswa kurang menguasai konsep dari operasi hitung aljabar yang merupakan materi prasyarat dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk miskonsepsi kedua yaitu adalah memodelkan masalah ke bentuk matematika, di mana peserta didik seringkali mengalami kesulitan dalam menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Berikut adalah contohnya. Dan ini adalah hasil jawaban dari peserta didik sebagai subjek dari penelitian. Dari situ terlihat bahwa terdapat kesalahan dalam memodelkan masalah ke dalam bentuk matematika, di mana subjek membuat 2x plus 2y ditambah 2x dan 2y ditambah 3x, di mana seharusnya adalah 2x plus 2y sama dengan 66.000 dan 4x ditambah 3y sama dengan 117.000. Yang ketiga di sini adalah siswa mengalami kesalahan atau miskonsepsi dalam memodelkan juga dan melakukan kesalahan pada hasil
penghitungan di mana seharusnya ia benar dalam mengubah satuan kilogram menjadi gram pada bahan mentega, namun salah menghitung dalam mengubah satuan pada bahan tepung. Di mana terlihat pada gambar, ia menuliskan 4 dikali 5 sama dengan 4 dikali 5 dikali 1000 sama dengan 45.000. Untuk selanjutnya, kesalahan atau miskonsepsi selanjutnya adalah dalam mengarsir daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di dalam artikel dijelaskan bahwa peserta didik seringkali mengalami kesulitan ketika memahami konsep dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Rata-rata kesalahan konsep yang dialami peserta didik adalah saat menentukan daerah penyelesaian yang diarsir. Untuk contohnya sebagai berikut. Dari jawaban subjek penelitian terlihat bahwa peserta didik melakukan kesalahan dalam menentukan daerah penyelesaian. Yang seharusnya diarsir adalah daerah yang di atas garis, tetapi siswa mengarsir daerah yang ada di bawah garis. Lalu dari tujuan tersebut atau hasil yang ingin dicapai, maka peserta didik dapat memahami konsep operasi hitung aljabar. Peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat operasi hitung aljabar untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Peserta didik dapat menerapkan konsep operasi hitung aljabar untuk mengubah masalah ke dalam bentuk matematika. Peserta didik dapat memahami konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Peserta didik dapat mengubah masalah ke dalam bentuk matematika menggunakan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan peserta didik dapat menggambar grafik menggunakan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian di sini tahap 2 menentukan bukti penilaian. Tugas kinerja di mana peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui penugasan berupa LKPD yang diberikan guru, yaitu mengubah masalah ke dalam bentuk matematika dan membuat grafiknya. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok heterogen. Yang kedua, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam LKPD. Yang ketiga, selanjutnya, peserta didik mendiskusikan alternatif solusi penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang telah dipelajari ke dalam model matematika dan membuat grafik dari model matematika yang disusun serta menentukan DHP atau daerah hasil penyelesaian. Selanjutnya yaitu bukti lainnya. Kriteria hasil pemahaman dinilai berdasarkan bukti lain, seperti LKPD, kuis individu, lembar observasi yang menggunakan lembar observasi tertutup, lembar penilaian diri, serta lembar penilaian teman sejawat. Baik, selanjutnya A1 ada explanation, di mana peserta didik dapat menjelaskan bagaimana pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu ada interpretation, di mana peserta didik dapat menginterpretasikan dengan satu, mengubah soal cerita dalam pertidaksamaan linear dua variabel menjadi model matematika, dan yang kedua, menafsirkan grafik yang terbentuk dari soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu yang ketiga ada application, di mana peserta didik dapat menerapkan yang pertama itu memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang kedua menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Oke, untuk selanjutnya mengenai penilaian pengetahuan, di mana di sini terkait permasalahan yang diambil yaitu mengambil mengenai konseptual, di mana konseptual itu pengetahuan tentang kategori dan klasifikasi yang lebih kompleks dan terorganisir tentang bagaimana cara menentukan variabel diketahui dan ditanya. Kemudian yang kedua yaitu metakognitif, di mana metakognitif ini terkait mengetahui, memahami, dan menetapkan keputusan tentang bagaimana cara memodelkan permasalahan konseptual. Dan yang terakhir yaitu prosedural, di mana pengetahuan tentang bagaimana
melakukan sesuatu, yaitu cara menggambar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, selanjutnya mengenai penerapan where to pada rencana pembelajaran. Yang pertama yaitu W atau where dan what. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponen. Kemudian contoh where yang kedua yaitu pada tujuan pembelajaran. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat yang pertama memodelkan masalah ke dalam sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dengan tepat. Kemudian yang kedua menggambar grafik dari pertidaksamaan linear 2 variabel yang diketahui dengan tepat. Kemudian contoh where yang ketiga yaitu terletak pada kompetensi awal. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu memahami konsep pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian where to yang T yaitu tailored terletak pada target peserta didik. Pada modul ajar kami yaitu target peserta didik siswa reguler dengan jumlah peserta didik yaitu 31 peserta didik. Kemudian H, hook atau hook terletak pada fase 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian H yang kedua yaitu pada fase kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian H yang ketiga yaitu membimbing pengalaman individual atau kelompok. Oke, selanjutnya penerapan where to yaitu equip atau experience pada fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah dari peserta didik, menyampaikan hasil diskusi dan saling bertukar pendapat dengan kelompok lainnya. Kemudian yang selanjutnya rating atau revis pada fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan pada kegiatan penutup ada exhibit atau evaluate, guru memberikan kuis individu pada peserta didik untuk mengukur kemampuan matematisnya. Kemudian di refleksi ada organis. Dan pada refleksi ini ada refleksi untuk guru dan juga peserta didik. Lalu pada lampiran ini kami lampirkan beberapa instrumen dalam mengukur keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran. Lampiran 1 adalah LKPD kelompok. Lalu ada rubrik penilaian LKPD. Lampiran kedua ada kuis individu dan disertai dengan rubrik penilaian kuis individu. Lampiran yang ketiga, lembar observasi asesmen diagnostik. Ada diagnostik non-kognitif dan kognitif. Lalu ada lembar observasi penilaian sikap berdasarkan profil pelajar Pancasila. Lampiran yang keempat ada lembar penilaian diri atau self-assessment. Dan lampiran yang terakhir adalah lampiran atau lembar penilaian teman sebaya.
Sekian diskusi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.